Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob Menantu Dewa Naga Perang Chapter 7 Bahasa Indonesia Bab 7 Perilaku Sombong. Karen membuat Cheyenne merasa sangat tidak nyaman. Ibu, aku sudah memberitahumu beberapa kali bahwa aku tidak akan menikah dengan Tuan Miller. Dia berbalik untuk melihat Seth. Pak Miller, Anda berasal dari keluarga istimewa. Dan ada banyak gadis yang menyukai Anda. Aku sudah menikah, dan aku benar-benar tidak pantas untukmu. Jadi jangan buang waktu lagi untukku. Karen sangat marah sehingga dia mencubit Cheyenne beberapa kali dan menggonggong. Kenapa kamu begitu kacau? Seth adalah pria yang memenuhi syarat. Kamu beruntung dia naksir kamu. Kemudian dia berbalik untuk meminta maaf kepada Seth. Seth, kita telah memanjakan Cheyenne busuk. Kadang-kadang dia bodoh, jadi tolong jangan pedulikan dia. Jangan khawatir. Saya memiliki keputusan akhir dalam rumah tangga ini. Seth tersenyum tipis dan berpura-pura acuh tak acuh. Tidak apa-apa Karen. Saya percaya bahwa Cheyenne akan percaya pada ketulusan saya suatu hari nanti. Namun, dia sangat tidak senang. Aku, Seth Miller, belum pernah ditolak secara terang-terangan oleh seorang wanita sebelumnya. Dia hanya wanita yang sudah menikah. Kenapa dia begitu sok? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Saat aku memenangkan hatinya, aku pasti akan membuatnya mematuhiku. Dia tidak repot-repot melirik Lucas. Baginya, Lucas hanyalah suami dari Cheyenne dan bukan siapa-siapa. Lucas menyipit. Beraninya dia mencoba merayu istriku di depanku? Sangat kurang ajar, Pak Miller sangat murah hati dan sopan. Tentu saja, JW Corporation milik keluarga Miller adalah salah satu dari sedikit perusahaan besar teratas di wilayah ini, dan Miller lulus dari perguruan tinggi luar negeri. Dia berpendidikan tinggi dan memiliki pendidikan yang baik. Bagaimana bisa seseorang di sini memegang lilin padanya? Haha, mulai sekarang, Tuan Miller akan menjadi bagian dari keluarga kita. Kita harus belajar darinya. Kerabat keluarga Carter tak henti-hentinya memuji Seth, seolah Cheyenne sudah menikah dengannya. Cheyenne mengerutkan kening dan merasa lebih marah dan kecewa ketika dia melihat betapa acuh tak acuh dan tidak terpengaruhnya Lucas saat dia berdiri di samping. Namun, dia tidak tahu bahwa Lucas hanya tidak ingin memulai pertengkaran dengan keluarganya di depannya karena dia tidak ingin menempatkannya di tempat yang sulit. Oke, bersiaplah untuk makan malam. Melihat sudah waktunya, Karen menginstruksikan para pelayan untuk menyajikan hidangan dan mengatur agar semua orang dapat duduk. Tapi dia sengaja mengasingkan Lucas dan berpura-pura seolah-olah dia tidak ada. Semua orang tertawa jahat, menunggu untuk melihat pecundang ini. Lucas mempermalukan dirinya sendiri. Ayah, duduklah di sini. Suara kekanak-kanakan Amelia terdengar surgawi, dan senyumnya manis. Dia menempati tempat duduk di samping bangkunya dan memanggil Lucas. Hati Lucas sedikit meleleh. Karena ketaatan dan ketergantungan putrinya padanya membuat frustrasinya lenyap. Apa yang sedang kamu lakukan? Kursi ini disediakan untuk bibi Anda. Jika Anda sangat menyukai sampah itu, turunlah dan berdirilah dengannya.
Karen menegur saat dia mengangkat Amelia dari bangku sebelum melemparkan bangku itu ke tanah. Amelia merasa sedih, dan air mata berlinang di matanya. "Ibu, pertimbangkan kesempatannya hari ini." Cheyenne menggendong putrinya dan meletakkannya di pangkuannya dengan patah hati sebelum melirik ke arah Lucas. Dia berkata dengan tegas, "Duduklah." Saat semua orang duduk di meja, Seth terkekeh. "Saya hampir lupa. Aku belum mengucapkan selamat ulang tahun kepada gadis kecil kami yang berulang tahun." Dia mengeluarkan kotak hadiah yang indah dan menyerahkannya. "Kuharap si kecil cantik Amelia akan menyukai ini." Lucas tercengang. "Jadi hari ini ulang tahun putriku. Saya telah gagal sebagai seorang ayah." Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Amelia mengucapkan terima kasih dengan sopan dan membuka kotak hadiah di bawah dorongan kerabatnya. Sebuah liontin batu permata ungu kemerah-merahan berkilau di bawah cahaya, menyilaukan melamun. "Wow, ini indah." Para wanita yang hadir tidak bisa membantu tetapi terkesiap dengan takjub. Semua wanita tertarik pada perhiasan, terutama batu permata yang indah dan memikat. Seth tersenyum puas. "Ini adalah batu permata yang saya peroleh secara kebetulan." Batu permata merah muda alami di tengah adalah yang paling langka. Setelah mengetahui ulang tahun Amelia akan datang, saya secara khusus menyewa desainer perhiasan paling terkenal di Italia untuk membuatnya. Berlian merah muda, saya belum pernah melihat sebelumnya. Itu begitu indah. Ya dewa, ini berlian merah muda alami yang besar. Itu pasti bernilai banyak uang. Tak perlu dikatakan lagi, Pak, hadiah Miller tidak akan pernah murah. Harganya setidaknya $15.000. Seth menikmati mendengarkan pujian dari penonton tetapi masih tetap pendiam di permukaan. Tidak semuanya. Harganya hanya sekitar $150.000. Ya dewa, $150.000. Semua orang menarik napas dengan tajam. Mereka tercengang. Itu hanya hadiah untuk seorang anak, tapi harganya $150.000. Pak, Miller memang sangat murah hati. Amelia sangat beruntung memiliki ayah yang baik yang akan menyayanginya di masa depan. Mata Cheyenne penuh dengan kekesalan. Ini dia lagi. Orang-orang ini suka melompat ke kesimpulan sendiri. Kapan saya pernah mengatakan bahwa saya akan menikahi Seth? Pak, Miller telah memberinya hadiah yang sangat mahal. Bagaimana dengan Anda? Tentunya Anda tidak datang dengan tangan kosong, bukan? Adik perempuan Cheyenne, Charlotte, tiba-tiba bertanya dengan alis terangkat. Mata penonton langsung tertuju pada Lucas. Mereka jelas tidak mengharapkan apapun. Sebaliknya, mereka senang melihatnya membodohi dirinya sendiri. Hadiah apa yang bisa diberikan yang tidak berguna ini? Dia mungkin tidak akan pernah bisa membeli hadiah semahal berlian merah muda yang Seth berikan. Bottom of Foam menantu Dewa Naga Perang Chapter 8 Bahasa Indonesia Bab 8 Lucas baru saja mengetahui bahwa Amelia adalah putrinya, jadi bagaimana dia bisa menyiapkan hadiah sebelumnya? Namun, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia melepas gelang manik dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Amelia. "Selamat ulang tahun, Amelia. Ayah ingin Anda tumbuh dengan aman dan bahagia." Lucas mendapatkan gelang Moonstone di perbatasan, dan atasannya memberikannya sebagai hadiah. Itu terlihat biasa.
Tapi itu adalah harta karun yang langka. Charlotte mengulurkan tangan dan menyambar gelang manik-manik itu. Setelah melihatnya sekilas, dia mendengus dengan tawa. Hadiahmu sangat lusuh. Seth memberinya batu permata langka, namun Anda, ayah kandungnya, memberinya gelang yang jelek. Apa kau benar-benar berani memberikannya padanya? Semua orang menjulurkan leher mereka dan melihat ke atas. Hanya untuk merasa geli ketika mereka akhirnya melihat sekilas dengan jelas. Gelang manik ini terbuat dari kayu putih jelek, sangat ringan, dan setiap manik terlihat bernoda kotoran. Ini jelas gelang berkualitas buruk yang tidak akan dibeli oleh siapapun bahkan di toko dolar. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan meski usianya masih muda, Amelia bisa merasakan ejekan dalam tawa mereka. Amelia merebut gelang itu dari Charlotte dan mendekatkannya ke dadanya. Dia berteriak dengan marah, "Saya suka yang ini. Aku suka apapun yang ayah berikan padaku." Hati Lukas menghangat, dan dia menyentuh kepalanya dengan penuh kasih. Dia kemudian meletakkan gelang itu di pergelangan tangannya yang ramping dan lembut. Memainkan manik-manik halus, putih, dan ringan di pergelangan tangannya, Amelia dengan senang hati mengangkat lengannya dan menunjukkannya kepada Cheyenne. "Bu, cantik kan? Kamu memperlakukan kayu jelek seperti harta?" Karen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia meraih liontin berlian merah muda yang mempesona dari Seth, meletakkannya di leher Amelia. Dan kemudian mengomel, "Amelia, kamu masih muda, jadi kamu tidak tahu. Tapi saya beritahu Anda, liontin ini adalah barang yang bagus." Lukas tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Karen dan mengambil liontin itu sebelum mundur jauh dari Amelia. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda melakukan perampokan?" Karen segera membentak dengan suara bernada tinggi saat dia memelototi Lukas. Lukas mencibir diam-diam dan mengencangkan cengkeramannya, menghancurkan liontin batu permata yang indah dan indah di tangannya. "Ah, apa yang sedang kamu lakukan?" Karen berteriak dan hampir pingsan. Itu adalah batu permata yang berharga lebih dari $150.000. Apa yang itu lakukan? 10 orang aneh di sekitar mereka tercengang ketika cangkir dan sumpit mereka jatuh di atas meja dan tanah. Sebuah liontin batu permata berharga lebih dari $150.000 telah hancur berkeping-keping. "Tidak berguna, ini benar-benar kurang ajar." Ekspresi Seth sangat cemberut. Hancurnya liontin itu adalah satu hal, tetapi tindakan Lukas merupakan penghinaan besar baginya. Dengan ekspresi marah dan amarah dalam dirinya, dia bertanya, "Apa yang kamu maksud dengan melakukan itu? Hadiahmu tidak bagus. Amelia tidak bisa memakainya," kata Lukas acuh tak acuh. "Kamu," Seth tiba-tiba bangkit dan membentak, "kamu benar-benar orang miskin. Apa yang Anda tahu? Pernahkah Anda melihat sesuatu yang bagus?" Matanya penuh penghinaan. "Aku belum melihat banyak barang bagus. Tapi aku bisa mengenali barang palsu," kata Lukas dengan ekspresi wajah yang berubah drastis. "Saya pikir kita semua tahu betapa langka dan berharganya berlian merah muda alami." Harga berlian merah muda alami di lelang perhiasan berkisar antara 1,5 sampai 4 juta rupiah per karat, tergantung warnanya. Harga rata-rata berlian merah muda keunguan kelas menengah seperti yang Anda berikan rata-rata dihargai $2,5 per karat.
Ukuran berlian merah muda yang kamu berikan padanya tidak kurang dari 2 karat, artinya kamu membutuhkan setidaknya 5 juta dolar untuk membelinya. Namun kamu hanya menghabiskan 150 ribu. Ketika Seth mendengar kata palsu dan angka-angka yang dicantumkan Lukas dalam uraian analitisnya, wajahnya sudah berubah menjadi bermusuhan. Namun, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia baru saja memberi anak buahnya beberapa ribu dolar untuk membeli batu permata acak untuk menipu mereka? Dia menatap Lukas dengan marah dan sepertinya mencoba menembus lubang melalui dia dengan tatapannya. Anda sedang berbicara tentang harga di lelang. Bagaimana jika saya berhasil mendapatkan berlian merah muda dengan harga yang bagus? Lukas sama sekali tidak takut padanya. Dan dia hanya membentangkan telapak tangannya untuk mengungkapkan puing-puingnya. Saya khawatir Anda pasti telah melakukan kesalahan. Berlian merah muda asli tidak bisa dihancurkan dengan tangan. Wajah Seth menjadi pucat, dan dia tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Semua orang tahu bahwa berlian adalah bahan alami terkeras di dunia, dan sulit dipotong. Siapa yang bisa menghancurkannya dengan tangan? Orang-orang di sekitar segera mengerti bahwa liontin berlian merah muda yang diberikan Seth, yang membuat mereka iri, adalah barang palsu. Seandainya orang lain memberikan batu permata palsu sebagai hadiah, mereka pasti akan mengejeknya. Tetapi orang yang melakukannya sekarang adalah Seth. Siapa yang berani menertawakannya? Melihat ekspresi cemberut Seth, mereka dengan panik mencoba memberinya jalan keluar. Pak, Miller bukanlah penilai batu permata profesional. Jadi tak terelakkan baginya untuk membuat kesalahan. Mengapa Anda harus begitu sombong? Tepat sekali. Selain itu, meskipun ada yang salah, itu tetap merupakan batu permata yang didesain dengan indah. Tapi Anda menghancurkannya. Kamu benar-benar berlebihan. Dia hanya mencoba untuk menunjukkan seberapa mampu dia. Pecundang ini memberikan gelang manik kayu yang jelek. Hak apa yang dia miliki untuk mengkritik pemberian Seth? Lukas menatap mereka dengan dingin. Jika itu hanya batu permata palsu, tentu saja saya tidak akan diganggu. Tapi benda ini terbuat dari Heinrichite. Kalian mungkin tahu berapa banyak radiasi yang dipancarkan Heinrichite, bukan? Bagaimana Anda bisa memakai hal seperti itu sepanjang waktu? Dia memelototi semua orang dengan tatapan tajam. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata saat mereka menghindari tatapannya. Beberapa yang baru saja menyentuh liontin itu begitu ketakutan hingga mereka diam-diam mengusap-usap pakaian mereka. Jadi, Lukas melirik Seth, yang dahinya berkeringat, dan melepaskan auranya yang mendominasi. Anda memberikan liontin yang sangat radioaktif kepada anak berusia 5 tahun. Apa sebenarnya agendamu? Novel ringan Menantu Dewa Naga Perang Chapter 9 Bahasa Indonesia Bab 9 Seth begitu tercengang oleh aura Lukas sehingga dia tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat dia bereaksi, dia kesal dan marah. Dia sebenarnya ditakuti oleh sesuatu yang tidak berguna. Meskipun itu hanya sesaat, itu adalah penghinaan yang sangat besar. Karen berteriak pada Lukas, "Diam. Apa yang Anda tahu? Bahkan jika Tuan Miller membuat kesalahan dan membeli barang yang salah, itu jelas tidak disengaja. Omong kosong apa yang Anda ucapkan tentang radioaktivitas? Seorang pecundang sepertimu tidak tahu apa-apa."
Salah satu kerabat dengan perut buncit berdiri dan menimpali, tepat. Saya belum pernah mendengar tentang Heinrichite sebelumnya. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti Anda tahu apa itu? Jangan mengarang nama dan mencoba membodohi kami dengan itu. Mata Lukas sedingin es. Karen adalah ibu Cheyenne, jadi dia tidak bisa mempermalukannya, tetapi kerabat lainnya berbeda. Dia berjalan menuju kerabatnya dengan perut buncit dan berkata, "Karena kamu mengatakan bahwa saya mengarang cerita dan hal ini tidak berbahaya, cobalah sendiri." Lukas menyerahkan puing-puing berlian itu dan bertingkah seperti dia akan menggosokkannya pada kerabat yang memiliki perut buncit itu. "Berhenti, jangan datang." Kerabat dengan perut buncit itu segera meratap dan mundur, menjatuhkan beberapa kursi dalam prosesnya. Orang-orang di sekitarnya juga mundur saat mereka menatap puing-puing di tangannya dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang menatap binatang buas. Kekacauan terjadi di aula. Cukup. Di tengah keributan yang kacau, Cheyenne, yang saat ini sedang menggendong putrinya dengan diam-diam menghancurkan mangkuk ke tanah, membuat semua orang terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke set. "Maaf, liontin yang kamu berikan pada Amelia hancur. Saya akan memberi Anda kompensasi untuk itu." Seth tetap sopan di depan Cheyenne. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Ini adalah hadiah untuk Amelia sejak awal. Saya tidak menyangka itu akan berubah menjadi lelucon karena kesalahan saya. Sudah cukup baik bahwa Anda tidak menyalahkan saya. Bagaimana saya bisa membuat Anda membayarnya? Aku akan memilih hadiah lain untuk Amelia untuk menebusnya." "Terima kasih. Tapi itu tidak perlu." Cheyenne menolak dengan sopan dan jauh. Seth ingin mengatakan sesuatu, tapi Cheyenne sudah berjalan melewatinya dan pergi ke sisi Lukas. Menatap puing-puing di telapak tangan Lukas, dia memelototinya dengan kesal dan bertanya, "Mengapa kamu masih memegangnya? Apa kau tidak takut tanganmu akan terluka?" Lukas menyeringai dan dengan patuh mengikuti Cheyenne ke dapur untuk membersihkan dan mencuci tangannya. Seth menatap kedua sosok itu dengan cemburu dan kebencian di matanya. Di persimpangan ini, Mercedes-Benz G-Wagon yang dimodifikasi, mencolok, dan mewah menepi di pintu masuk rumah Carter, diikuti oleh 2 mobil. 2 orang turun dari mobil dan mengetuk pintu dengan keras. "Siapa ini?" Karen sangat frustrasi karena keributan di ruang tamu, dan ketukan di pintu hanya membuatnya semakin merasa kesal. Dia awalnya mengira bahwa dia telah memperoleh batu permata berharga lebih dari $150.000 dari Seth, tetapi ternyata itu palsu. Lebih buruk lagi, itu juga sangat radioaktif. Dia telah menyentuh liontin itu untuk waktu yang lama, dan pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, akan memalukan untuk mencuci tangannya di depan Seth. Itu benar-benar membuatnya kesal. Dia membuka pintu dengan frustrasi dan mengecam, "Untuk apa kamu mengetuk?" Sebelum dia selesai berbicara, dia ditakuti oleh 2 pengawal di depan pintu, yang tinggi dan kekar seperti menara baja. Dia kemudian terdiam. Setelah menelan ludahnya, dia bertanya dengan hati-hati, "Siapa yang kamu cari?" "Permisi, apakah ini rumah William Carter?" tanya seorang pria berusia 50-an yang tampak seperti kepala pelayan. "Apakah kamu mencari suamiku?" Mendengar namanya, William berjalan dari ruang tamu.
Ketika dia melihat orang di depannya, dia tercengang. Bukankah ini lelaki tua dengan tuxedo hitam Louis Alcott, kepala pelayan yang sering mengikuti Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County? Ayah Cheyenne buru-buru menuruni tangga dan membungkuk ke depan sambil tersenyum. Saya tidak tahu itu Anda, Tuan Alcott. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Tepat ketika dia akan menjabat tangan kepala pelayan terkenal ini, seseorang di sampingnya tiba-tiba menyela dan memukulinya. Seth menyeringai dengan antusias yang dia bisa. Apa yang membawamu ke sini, Tuan Alcott? Suatu kehormatan besar melihat Anda di sini. Silakan cepat masuk. Louis mengerutkan kening. Kamu siapa? Saya Seth Miller. Dan ayah saya adalah David Miller, pemilik JW Corporation. Beberapa hari yang lalu, saya tidak kenal orang seperti itu. Sebelum Seth bisa melaporkan latar belakang keluarganya, Louis menarik tangannya dengan dingin dan bahkan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka tangannya. Dia sama sekali tidak repot-repot menatapnya. Perusahaan kelas 2 seperti JW Corporation tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sawyer Corporation. Wajah Seth tiba-tiba menjadi merah namun pucat. Dia awalnya mengira dia akan bisa membuat beberapa koneksi dengan tembakan besar. Namun pada akhirnya, dia dihina. Dia merasa sangat malu, terutama karena itu terjadi di depan Carter. Yang dia coba untuk menyenangkan hati. Ayah Cheyenne tidak berani berbicara dan hanya memandang Louis dengan cemas. Bertanya-tanya mengapa orang besar ini ada di sini untuk mencarinya. Apakah Anda William Carter? Ayah Cheyenne menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Louis mengiyakan dan tetap diam. Dia kemudian mengeluarkan segepok besar daftar hadiah dari saku dadanya dan menyerahkannya. Mata Karen berbinar. Dia buru-buru mengambilnya untuk melihatnya. Villa tepi danau mewah real estate Istana Bulan, supercar Lamborghini edisi terbatas, 90% saham Venus Apparel, 90% saham Spring Cloud Hotel, 1 cabang, Pandai Emas Kemegahan Mulia, 9 toko di gedung komersial internasional Golden Wing. Saat Karen melihat item, napasnya menjadi lebih berat, dan dia mulai membaca item dengan